Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan pagi hari ini, mari kita belajar bersama-sama. Ke pertemuan sebelumnya kita sudah perkenalan di awal. Kemudian untuk pertemuan pada kesempatan hari ini, ya kita akan membahas tentang sedikit materi. Kita belajar bersama-sama materi tentang bisnis, lebih kepada bisnis ya. Tapi nanti kita spesifikkan lagi. Tetapi sebelum kita memulai, ya teman-teman, sebelum kita memulai perkuliahan pada kesempatan ke hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar supaya diberikan kelancaran dalam kita melaksanakan perkuliahan pada kesempatan hari ini. Untuk itu mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dipersilakan. Selesai. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan pertemuan yang sebelumnya. Untuk pertemuan pada kesempatan hari ini adalah lebih kepada materi awal ya, materi dasar. Karena pembahasan kita adalah bisnis, nanti kita lebih ke spesifikan lagi untuk pembahasan pada kesempatan hari ini. Saya ada sebuah kerangka ya, bisnis, materi kita itu karena bisnis, tetapi kita akan spesifikan lagi bisnis dalam hal apa dulu. Nah, saya ada sebuah kerangka. Bisnis itu adalah sebuah garis besar di sini, sebuah ruang besar yang dimana kita ketahui bersama bahwa bisnis itu dalam pengertian secara teoritisnya adalah kegiatan untuk memperoleh keuntungan atau memperoleh profit. Nah, yang dimana setiap orang berbisnis itu pasti keinginannya adalah untuk memperoleh profit, pasti itu. Bahkan ada prinsipnya, yaitu pengeluarannya sedikit, pemasukannya sangat banyak. Nah, itulah prinsip dari sebuah bisnis. Maka kalau kita flashback ke belakang, dari sekitar abad ke-18 itu kan ada namanya revolusi industri yang ada di Amerika, yang dimana itulah cikal bakal adanya sebuah bisnis. Bisnis yang saya maksud di sini adalah lebih spesifik lagi, yaitu tentang perusahaan atau badan hukum atau perorangan yang membuat sebuah usaha yang dimana akan memperoleh sebuah profit. Lebih ke situ kita akan pembahasan. Nah, pada abad ke-18 itu ada revolusi industri yang di sana memunculkan sebuah teknologi baru. Teknologi baru itu kemudian membuat sebuah perusahaan besar, dan itu memerlukan tenaga-tenaga yang untuk bekerja di situ. Nah, itu awal dari adanya sebuah bisnis, kira-kira begitu. Kembali lagi ke sini, spesifik bisnis yang akan kita bahas di sini adalah mengenai hubungan timbal balik antara pembisnis atau pemberi kerja kepada pekerja. Nah, lebih kepada pekerja dan pemberi kerja. Ya, bekerja dan memberi kerja. Karena dalam kita melaksanakan sebuah bisnis itu pasti kita pemberi kerja atau pengusaha itu akan bagaimana caranya supaya mendapatkan keuntungan banyak. Tetapi dalam proses keuntungan ini itu ada mekanisme yang harus dilaluinya. Artinya tidak boleh perusahaan itu atau pembisnis itu melakukan sesuatu seenaknya sendiri kepada pekerjanya. Maka di sini ada timbullah sebuah aturan pekerjaan antara pekerja dengan pengusaha atau pemberi kerja atau pembisnis tadi. Nah, ini tertuang di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah, ini hubungannya pemberi kerja dengan perusahaan, tapi lebih kepada hubungan timbal balik ya.
timbal balik antara perusahaan atau pemberi kerja atau pembisnis ini tadi kepada pekerja atau buruhnya. Itu nanti ada hubungan ini itu di dalam negara kita Indonesia, Republik Indonesia itu diatur di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Itu dalam segi hubungan kerjanya. Nah, kemudian di dalam sistem yang ada di dalam pemberi kerja ini itu kan ada legalitas yang harus ditempuh. Nah, legalitasnya ini ada aturan undang-undang juga tentang bagaimana cara pendiriannya, bagaimana mekanisme yang harus dilakukan, izin-izin apa saja, itu ada juga undang-undangnya tentang aturan-aturan tersebut. Kalau sekarang ada namanya OSS, jadi perizinan itu adalah satu pintu melalui online. Nah, kemudian ada juga keuntungan oleh negara. Jadi pengusaha ini atau pemberi kerja ini juga akan memberikan keuntungan kepada negara juga atau profit kepada negara. Sehingga ini juga ada aturan undang-undang tentang hubungan antara pengusaha dengan negara yang dimana ini dituangkan di dalam perpajakan. Jadi ada 3 aspek yang penting di dalam melakukan sebuah bisnis atau mendirikan sebuah usaha. Nah, ketiga aspek ini yang sangat ada dan harus yang harus dilampaui bagi pembisnis atau pemberi kerja atau pengusaha. Ada 3 tahapan ini. Nah, kita akan membahas satu persatu untuk tenaga kerja sendiri, kemudian untuk mekanisme izin perizinan sendiri, kemudian mekanisme tentang perpajakan itu sendiri. Nanti kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita akan membahas tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ya, Undang-Undang Ketenagakerjaan ini mencangkup hubungan timbal balik antara pekerja dengan pemberi kerja atau dengan pengusaha. Yang dimana saat ini memang ada Undang-Undang Omnibus Law yang mencangkup tenaga kerja ini. Cuman untuk saat ini Undang-Undang Omnibus Law itu belum terrealisasikan dengan baik. Kenapa? Karena aturan-aturan turunannya itu belum ada. Jadi meskipun undang-undang sudah ada, tetapi aturan-aturan turunannya itu belum dibuat, sehingga masih merujuk kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kira-kira gambarannya begitu ya. Nanti satu persatu kita akan bahas. Nanti tenaga kerja kita akan bahas di berikutnya, kemudian undang-undang tentang perizinan kita berikutnya, kemudian undang-undang tentang perpajakan juga akan kita bahas berikutnya. Satu persatu dulu. Ini sebagai pertemuan awal supaya kita ada gambaran target kita ke depan itu seperti apa. Kira-kira begitu. Sampai di sini ada pertanyaan? Sudah cukup ya? Baik. Sudah cukup karena memang pertemuan kita terbatas, jadi ya kita selesaikan pada pertemuan pada hari ini. Jangan lupa kita minggu depan akan membahas tentang tenaga kerja, ya, lebih mendalam tenaga kerja ini kita bahas. Jangan lupa dibaca-baca di rumah buku-buku tentang tenaga kerja atau undang-undang tentang ketenagakerjaan itu tolong dibaca di rumah supaya pada saat besok kita perkuliahan lagi itu nanti tidak kosong, jadi ada referensi membaca. Jadi tidak kita plong kosong di sini, tidak paham, tidak apa. Jadi kita bisa diskusi untuk minggu depan. Kira-kira gitu ya, sudah jelas ya. Baik, terima kasih teman-teman semuanya atas partisipasinya. Semoga yang kita pelajari pada kesempatan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita sama-sama belajar dan ke pertemuan berikutnya mudah-mudahan kita bisa lebih lebih kreatif lagi dalam berdiskusi. Kira gitu. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup pembelajaran pada kesempatan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.